Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum stoikiometri ada 5 percobaan yang akan dilakukan. Percobaan pertama adalah alapan toothpaste. Ini alat dan bahannya. Pertama kita siapkan gelas, kemudian masukkan 5-6 butir PK ke dalam gelas tersebut. Kemudian menambahkan 20 ml air dan mengaduknya sampai rata. Setelah itu kita masukkan 10 ml sabun cair ke dalam gelas tersebut, mengaduk pelan agar sabun melarut tetapi tidak berbuih terlalu banyak. Nah, setelah kita aduk, kita letakkan gelas di atas nampan plastik. Kemudian kita menyiapkan vanish dan memasukkan sekitar 15 ml atau 1 sendok makan vanish dan amati yang terbentuk buih atau busa. Nah, ini sedikit panas. Untuk percobaan yang kedua, kita mengulangi langkah 1-4 tetapi mengganti PK dengan kentang berukuran dadu sekitar 0,5 cm. Setelah itu kita masukkan 15 ml vanish dan inilah yang terjadi. Kemudian yang ketiga, kita juga akan mengulangi langkah 1-3 namun mengganti vanish dengan Baiklin. Kemudian kita akan mengetahui apakah reaksinya sama dengan reaksi dengan vanish tadi atau tidak. Dan inilah reaksinya ketika kita masukkan Baiklin ke dalam gelas. Dengan kata lain, tidak terbentuk reaksi sama dengan vanish. Untuk percobaan kedua, kita akan melakukan percobaan paku di balik agar-agar. Sebelumnya kita akan menggunakan bayam merah sebagai indikator dan kunyit juga. Kita siapkan bayam merah terlebih dahulu, kita petik bayam merah, kemudian kita potong kecil-kecil. Nah, sambil memotong bayam merah ini, kita bisa sambil merebus air hingga mendidih. Kita potong semua bayam merah sekitar 3 tangkai. Kita potong kecil-kecil. Kemudian potongan tadi kita beri air mendidih. Nah, sambil menunggu air berubah menjadi merah keunguan, kita bisa menyiapkan ekstraksi dari kunyit. Kita kupas semua kulit dari kunyit, kita kupas sampai bersih semuanya. Kunyit yang digunakan sekitar ukuran 1 ibu jari. Setelah kita kupas dengan bersih, kita bisa memarut dengan cepat kunyit yang sudah kita kupas tadi. Kemudian setelah kita parut semua, kita tambahkan sedikit air untuk melarutkan parutan dari kunyit tadi. Kemudian kita ambil sarinya dengan cara memeras hasil parutan kunyit tadi. Kita peras semuanya. Setelah kita peras, kita bisa tambahkan 250 ml air ke dalam perasan kunyit tadi. Nah, kemudian kita bisa menyiapkan agar-agar tanpa warna dengan memasukkan sekitar 1 sendok makan atau 1/4 bungkusnya. Lalu pertama-tama kita akan menggunakan
ekstrak bayam merah sebagai indikator. Sambil merebus kita siapkan 4 paku yang akan diuji. Nah, paku pertama atau paku A kita amplas seluruh permukaannya. Kemudian paku B kita bengkokkan, paku C dibiarkan lurus, paku D dibiarkan lurus, tetapi kita tambah garam dapur. Nah, setelah itu agar-agar sudah siap, kita tuangkan secara rata atau sampai paku tenggelam. Inilah hasilnya. Nah, untuk yang kedua kita akan membuat agar-agar dengan indikator kunyit. Agar-agar yang digunakan masih sama, 1 sendok makan atau 1/4 bungkus. Kemudian sambil merebus agar-agar, kita juga kembali menyiapkan 4 buah paku. Dengan perlakuan paku A kita amplas seluruh permukaannya, paku B kita bengkokkan, paku C kita biarkan lurus, dan paku D kita biarkan lurus juga, tetapi kita tambah garam. Nah, kemudian tambahkan agar-agar dengan indikator kunyit sampai tenggelam, lalu diamkan semalaman. Untuk percobaan yang ketiga adalah tinta rahasia. Yang pertama kita lakukan adalah memotong jeruk nipis, kemudian memerasnya karena kita akan menggunakan air perasan jeruk nipis tersebut. Setelah itu kita ambil 1 cotton bud yang kemudian kita celupkan ke dalam air perasan jeruk nipis dan kita gunakan untuk menulis di atas kertas HVS kosong. Tulisannya bebas sesuai dengan keinginan. Setelah selesai menulis, kita diamkan mengering hingga tulisannya hilang. Nah, setelah itu kita bisa letakkan kertas di atas api bunsen dan ternyata tulisan yang hilang tadi kembali muncul dengan warna coklat karena air perasan jeruk nipis teroksidasi. Inilah hasil dari tulisan saya. Nah, saya juga mencoba tinta rahasia ini dengan menggunakan setrika. Ternyata setelah saya setrika hanya bertekstur, tetapi tulisannya tidak muncul kembali seperti yang tadi. Untuk percobaan keempat adalah percobaan larutan penyegar. Kita siapkan 50 ml air, kemudian kita tambahkan setengah sendok teh asam sitrat, aduk merata, dan kemudian kita tambahkan sekitar 1 sendok makan baking soda atau soda kue. Setelah itu kita amati reaksi yang terjadi. Ternyata terbentuk gelembung-gelembung karbon dioksida dan sedikit dingin ya untuk gelasnya. Kemudian percobaan terakhir adalah percobaan membakar uang. Pertama kita akan membakar koran berukuran uang 1000. Kita masukkan ke dalam campuran spiritus dan air dengan perbandingan 1:1. Ternyata kertas tersebut terbakar bagian luarnya saja atau alkoholnya saja. Kemudian yang kedua adalah kertasnya kita remas dahulu sebelum kita celupkan, dan ini menyebabkan api lebih bertahan lama. Kita juga akan melakukan hal yang sama terhadap uang kertas Rp2.000. Dan inilah terjadi. Sekian dari saya dan terima kasih.